2, 1, action. Suaranya agak besar ya. Udah foto tadi? Sudah. Ini adalah sesi dari Sadari dengan judul adalah memperkuat kapabilitas proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani risiko utama. Di sini di narasumber adalah Bapak Andi Imanuddin dengan banyak gelarnya, nanti bisa dibaca juga. Next. Nah, di sini ada dua konteks. Pertama adalah overview risk management dan kedua adalah risk management process. Next. Nah, overview risk management. Nah, definisinya IAM atau definisi dari risk management adalah budaya atau enterprise risk management adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan kesempatan potensial dan pada saat yang sama menangani efek-efek negatif. Sementara untuk operational risk management atau ORM adalah proses manajemen risiko dalam mengelola risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem, atau faktor kejadian dari hal-hal yang luar biasa. Next. Nah, tujuan manajemen risiko itu apa? Ada 5 tujuan. Yang pertama, pencapaian sasaran, melindungi aset, mitigasi dampak, penerapan GSG, dan penciptaan nilai. Next. Nah, karakter. Nah, manajemen risiko ini punya karakter juga nih, seperti kapal. Kapal tujuannya dibuat untuk apa? Untuk berlayar di samudera luas, sekalipun harus melawan dan menerjang badai yang ganas. Begitupun dengan manajemen risiko, tidak sekedar sistem pertahanan defensif, namun manajemen risiko harus dinamis dan proaktif dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan. Nah, pencapaian tujuan bisnis atau dengan risk management. Pertama, RM bukanlah penahan bisnis Anda, bukanlah rintangan bagi bisnis Anda. RM merupakan helm dan peralatan keamanan lain untuk lomba balap dalam bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan. Next. Nah, GRC adalah suatu strategi untuk mengatur tata kelola organisasi, manajemen risiko perusahaan dan kepatuhan terhadap perusahaan secara keseluruhan. Next. Nah, kita memiliki 3 lines model dalam pola komunikasi risiko. Yang pertama adalah top down communication, yang kedua adalah bottom up communication, dan yang ketiga adalah lateral atau alignment communication. Next. Nah, manajemen risiko itu based on ISO 31000-2018. Nah, prinsip manajemen risiko ada 8 prinsip manajemen risiko. Yang pertama adalah integrated, yang kedua structure and comprehensive, yang ketiga customize, yang keempat inclusive, yang kelima dynamic, yang keenam best available information, yang ketujuh human and cultural factor, dan yang kedelapan continual improvement. Next. Oke, risk management process. Kita ada pertama bermula dari risk appetite, kemudian ke risk identification, masuk ke risk assessment, risk mitigation, baru risk monitoring. Next. Nah, risk identification atau identifikasi risiko itu berawal dari mana sih? Dari KPI, dari business process, dari breakdown structure, job description, project plan, dan work program. Next. Nah, contoh identifikasi risiko dari daur hidup khusus ISO 14001/2015. Life cycle atau daur hidup adalah tahapan dalam sistem produk atau jasa yang berurutan dan saling terkait, mulai dari pengadaan atau pembuatan bahan baku dari sumber daya alam sampai dengan pembuangan akhir. Tahapan daur hidup termasuk pengadaan bahan baku, desain, produksi, transportasi atau pengiriman, penggunaan, pengolahan akhir, dan pembuangan akhir. Next. Analisa risiko atau risk assessment. Analisa risiko atau risk assessment adalah suatu risiko yang terjadi yang mengakibatkan adanya inherent risiko atau risiko yang tersisa. Contoh yang mungkin terjadi apabila perusahaan tidak melakukan suatu tindakan. Kemudian residual risiko adalah risiko yang masih ada setelah dilakukan kontrol terhadap likelihood atau probability. Kontrol adalah aspek atau faktor positif yang dapat memodifikasi risiko, dapat berbentuk suatu kebijakan, SOP, peralatan, instruksi kerja, surat edaran, dan lain-lain. Lanjut. Yang ketiga adalah evaluasi risiko atau risk evaluation. Peta risiko. Di sini kita melihat risk evaluation melalui peta risiko. Peta risiko adalah representasi grafis dari kejadian risiko atas dasar tingkatan impact dan likelihood probability dalam suatu unit bisnis tertentu. Peta risiko dapat dibuat berupa peta risiko inherent dan atau peta risiko residual, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing organisasi. Next. Balik. Bisa. Nah, oke. Proses pemantauan atau penyelesaian risiko.
Di sini ada dua konsep atau sistem model pemantauan manajemen risiko. Pertama, ongoing review, dilakukan oleh masing-masing departemen secara berkesinambungan dengan menggunakan pendekatan risk control self assessment atau RCSA. Dan yang kedua adalah independent evaluation, dilakukan oleh internal audit dan external audit melalui mekanisme risk based audit. Next. Nah, pelaporan IRM pertama adalah risiko produksi. Ini contoh ya, contoh untuk pelaporan IRM seperti apa. Next. Ini contoh pelaporan risiko secara sistem manajemennya. Nah, oke. Next, masih ada. Oke. Nah, dari sini dalam setiap pengolahan pekerjaan kita harus mempedomani manajemen risiko untuk mengurangi adanya dampak atau adanya fraud atau adanya pelanggaran dan hal-hal lain yang dapat menghambat atau mengurangi pencapaian kita secara perusahaan. Mungkin dari Bang Fadel ada tanggapan terkait manajemen risiko? Tidak. Cukup. Oke, Bang Rizky? Cukup, nanti kita baca lagi. Oke, dari Mbak Tania? Cukup ya. Cukup. Oke, baik, kalau gitu alhamdulillah semua sudah paham. Semoga kita bisa menerapkan manajemen risiko dalam pekerjaan kita. Terima kasih.